Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melaksanakan zikir yang sudah Allah tetapkan. Fi kulli makanin wa zamanin wa ahwalin, di setiap saat dan waktu itu memang berat. Menjaga tali Allah, hati senantiasa selalu berzikir itu tidak mudah, alias berat. Akan tetapi seberat apapun ketika jenengan melaksanakan atau menjaga zikir setiap saat dan waktu, janganlah kau mengikuti bisikan nafsu, yaitu putus asa. Jangan. Seberat apapun tetap hal itu kita jaga, tetap kita laksanakan. Berkenaan dengan hal itu, kita masuk di dalam kajian pasal 159 kitab Al-Hikam yang menjelaskan janganlah kau berputus asa. Qala musannifu rahimahullah, faslun la tastaslimu. Fasal kang menerangkan tentang masalah janganlah kau berputus asa. Ida waqa'a tatkalane tumiba mingka saking sira apa dzambun dosa, jikalau terjadi pada dirimu perilaku dosa. Dosa ini ada dua macam. Dzambun ai fil jasadi au rohani. Ada perbuatan yang dosa itu berkenaan dengan jasmani, ada juga rohani. Bagaimana jikalau kedua organ itu terjadi di dalam dunia maksiat atau dosa? Kalau dosanya jasmani, maksiat secara fisik, rohani
rohani ini yang lebih halus lagi, Anda dalam hati ada sifat riya, hasud, takabur, ngaku-ngaku, itu termasuk dosa-dosa rohani. Bagaimana ketika saat kita terjebak di dalam bab masalah dosa seperti itu, ya falayakun. Monggo jono botan pun iku sababa jadi sebabi liyak sikah. Krono putus asa iro min kusulil istiqomati, saking oleh mendapatkan atau ya tumekane istiqomah. Ma'arobika sertane pangeran iro, maksudnya mutakobilan madep iro. Jikalau kita terjebak di dalam masalah dosa, janganlah kau punya anggapan bahwasanya dosa itu sebagai sebab akhirnya Anda putus asa, tidak mau melaksanakan, mengistiqomahkan zikir dalam rangka kumawulo menghadap kepada Allah. Jangan, tak boleh. Yang namanya keistiqomahan dalam berzikir itu tetap jenengan pegang, sekalipun jenengan iki terjebak suatu saat di dalam dunia maksiat. Sehingga janganlah perkara maksiat dosa itu sebagai sebab Anda melepaskan keistiqomahan berzikir. Jangan. Maka yakunu mongko teman-teman ono apa zalika mengkono dosa. Akhirat dan biku dadi akhiri perilaku dosa. Utira den tentokake apa danbun alaika ing atase sira. Sebab siapa tahu dosa yang kau lakukan itu, maksiat yang kau lakukan itu adalah maksiat atau dosa yang akhir buat Anda. Ketika siapapun Anda terjebak di dalam bab masalah dosa atau maksiat baik secara lahir maupun batin, kudiro alaika, itu sudah Allah tentukan. Maksud hati ini tidak mau terlibat, tapi berhubung Allah memaksakan kehendaknya Anda melakukan terjadinya satu maksiat, maka janganlah maksiat itu menyebabkan Anda itu lepas dari zikir. Oh, ini kecoy. Asarhu utawi sarai, latai asu ojo putus asa sira kabeh min ayyakuna saking yen to ana apa al istiqomatu istiqomah iku fi ibadatillah ing dalem oleh nyawiji ira maring Allah. Janganlah kau berputus asa tentang masalah zikir yang selalu Anda jaga keistiqomahannya. Karena dengan bentuk keistiqomahan Anda lah yang nantinya asalnya zikir itu berat, akhirnya jadi ringan. Hatta yusajji'aka, sehingga dorong kain siro ala fi'li dulubi
ing atase hatta yusat jiaka sehingga ndorong sira ala fi'li dunubi ngatasi nglakoni dosa ukhra kang liya li annaka krana satemene sira iku kot irtaqatta teman-teman terjumus kejegur sapa sira danban ing dosa bil fi'li kelawan agawe ngeten. Dalam rangka Anda nyawiji menyang Allah dengan selalu istiqomah memegang zikir, kok Anda kedorong oleh nafsu dalam diri Anda melakukan maksiat, maka jangan pernah kau melepaskan zikir itu. Dan jangan kau jadikan sebab maksiat itu kau lalai dari Allah. Jangan. Kok bisa? Karena di dalam maksiat itu juga ada Allah. Ada Allah. Ini nggak bisa dibuat-buat, Pak. Bu. Wis tak maksiat ae iku ono Gusti Allah. Bendawina sapa nang lokali sasi Gusti Allah toh, Gusti Allah. Aku tanya, ketika saat itu hatimu kemana? Ngikutikah nafsu yang ada di dalam dirimu dan ataukah Tuhanmu? Kalau itu Tuhanmu, tondone Anda tidak lepas zikir. Kalau Anda tidak lepas zikir, kok Allah tetap menterjadikan? Inilah Pak yang ku maksud maksiat menjadi taat itu di sini. Bukan salah paham sampean. Jadi maksiat akan menjadi taat ing ngersani Allah. Berarti barometernya napa? Zikir. Istiqomah zikir tersebut. Wartikabul maksiati lan utawi oleh nglakoni maksiat iku layamna ora bakal bisa nyegah apa maksiat minal istiqomati saking istiqomah fil ibadati ing dalam kumawula ida kana tatkalane ono apa maksiat iku mujarradan wis terlanjur kepeksa. Artinya wis ketetapane Allah. Ini akan jadi taat manakala hatimu tetap memegang teguh tali Allah dari Allah. Artinya berarti jikalau zikir itu lepas, boleh maksiat tambah double. Paham nggih? Pakulu malan utawi saben-saben perkara apa alasane nek maksiat iku dadi taat, wa kulamalan utawi saben-saben perkara siwallahi kang saliyane Allah maksude ma iku yusamma den arani apa mati arani mamlukan pira-pira makhluk. Contone kal balai kaya balak, wa nikmati lan nikmat, wa taati lan taat, wal maksiyati lan maksiyat. Niki petang perkara makhluk. Balak, nikmat, taat, semua ini makhluk. Terus siapa sebagai penggerak empat ini? Tergantung. Kalau Anda itu memegang tali ini Allah, pikir berarti Anda ketemu uripe, ora ketemu makhluk. Hatimu akan ini wajah tu wajia terhadapnya. Bukan hatimu memandang petang perkara iki. Inilah Pak yang dimaksud di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28.
Orang-orang mukmin yang hatinya selalu tentram, damai, jenjem, itu disebabkan bisa babi zikri. Karena sebab dia memegang tali Allah, yaitu zikir tadi. Kalau bidzikrillah tatmainnul qulub. Disitulah dia selalu akan menjaga, tidak memandang makhluknya, tapi memandang Allahnya. Yaqulu kali dawuh sapa Allah Ta'ala di surat Yusuf, ing dalam surat Yusuf, ya bunayya huwa anakku. Iki ceritane dulure Nabi Yusuf iku njaluk izin bapak Nabi Yusuf. Yusuf ambek Bunyamin dijak jalan-jalan tamasya alasane, tapi dulu-dulu liyane iku ada hasud di dalam hati, merasa sing disayang ayahnya itu cuma Nabi Yusuf. Sebab ketika Nabi Yusuf itu bermimpi bertemu bintang, Yusuf cerita kepada ayahnya. Ketika ayahnya diceritakan, ayahnya bilang, Yusuf, jangan pernah mimpimu ini kau ceritakan pada saudaramu. Jangan pernah. Bonti ugemi, Pak. Sinten Bapak Nabi Yusuf itu? Yakub. Beliau berpesan pada saudara-saudaranya, jogonen adikmu iki nek kok jak tamasya jaga. Oh injih, padahal niate dihabisi. Akhirnya saudara-saudaranya itu mikir macam-macam piye carane, ketemu jalan, bajune Nabi Yusuf iki dilumuri darah. Nanti dijadikan sebagai alasan kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Akhirnya Cak Yakub ya itu susah. Dia adikmu dimakan serigala. Mana adik kamu? Makan serigala. Ini buktinya bajunya berlumuran darah. Weh susah. Turu gak iso nyenyak, mangan gak iso penak. Wis mikir toh. Loh, gitu itu tidak bulanan, Pak. Tahun. Ternyata Nabi Yusuf itu dicemplungke ning sumur. Harapane mati cek ning sumur. Ngoten lho. Ternyata ceritane gak ngono. Apa yang direncanakan oleh saudara-saudaranya, wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin, digagalkan Allah. Akhirnya apa? Ada saudagar pedagang lewat, pas ngelak pisan, ambillah air di sumur. Terus akhirnya timbone iku gak dapat air tapi dapat arek cilik. Kagete ya napa? Umpama jenengan langsung belai diculno maneh rutuh maneh ya ngono lah. Larene niku cara sak donya ana wong lanang sing ganteng dhewe, sik kalah ambek Nabi Yusuf. Wong donya minangka donya disikat dadi loro. Seret separuh Rasulullah Muhammad, sing separuh di separuh maneh disigar maneh dadi loro. Sing sigar iki Nabi Yusuf, sing sigar dibagi wong sak donya. Ya apa rupane? Siti Zulaikha hae sampak ngiler kok. Ngiler. Jamane Siti Zulaikha. Orang-orang yang gonjing nih lho. Danyang-danyane itu. Ngirisi apel sampak mboten krasa meneki awake saking ngiler lambene iku mang nyawang tenggantengane Nabi Yusuf. Bertahun-tahun
apa namanya, Nabi Yakub itu gelisah. Akhirnya, ya bunaya, hei anakku, idhabu budalo siro. Adi anak-anak mau ya sing rencana membunuh, dikon budal boleh Nabi Yusuf. Aku gak percaya nek dek iku dipangan serigala. Firasat yang ada pada diri Nabi Yakub itu sudah Allah kasih. Kalau Nabi Yusuf isi gesang, masih hidup. Saudaranya diusir, disuruh untuk mencari. Fatahassasu. Podondole ono siro kabehi. Dulur-dulur Yusuf, mi Yusufah, untuk mendapatkan Nabi Yusuf atau nemokno Nabi Yusuf wa akhihi lan dulur-dulure Yusuf. Walatai asulan ojo podo putus asa sira kabeh min rauhillahi saking mapak utawa nampa rahmati Allah. Bahasa Yusuf niku kan bahasa sindiran, cerita. Aslinya apa? Min rauhillah, kemakrifatan. Keusulanmu terhadap Allah inilah yang dimaksud min rauhillah. Walatai asu min rauhillah. Janganlah kau berputus asa ketika saat dzikir, walaupun berat dirasa dzikir, min rauhillah, untuk menyongsong mendapatkan fadilah atau rahmat Allah, yaitu bertemu Allah, bukan bertemu Yusuf. Ikulah syariate bertemu Nabi Yusuf. Tapi bagaimana cerita akhirnya? Orang ketemu Pak Bu. Nabi Yusuf wis dibawa saudagar, dijual mahal itu. Jualin nak nggone raja pisan. Rajane gak duwe anak pisan. Wah, seneng. Cara jenengan iku boten ngimpi. Fakta. Turuni nisore duren keceblokan duren. Sugih langsung dadak sugih borok. Nah, boten. Iki sampean keceblokan anugerah iki. Suwe sak pirang-pirang iki sampai puluhan tahun gak duwe anak. Boso garwa sampean hamil, seneng mboten? Sawenang ibuke yo melok seneng, mara tuwane syukuran Pak, langsung gawe bubur tempe. Abang arek cilik-cilik ditekakno mangan ambek surure gedang, habis itu langsung glindingno. Ngoten biyen niku. Sakniku wis gak unsum. Karepe iki ketemu Allah. Innahu sak temene ngono iku rahmat. Innahu sak temene ruh iku layai aswaja. Oh, tidak ada ora putus asa mirauhillah illa qaumul kafirina, kejaba wong sing atine ketutup. Misal tidak ada bagi Anda itu kata putus asa. Walaupun berat dirasa dzikir, kecuali illa qaumul kafirin, kecuali orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Jadi saudara-saudaranya tadi Pak mencari, dilihat di sumur biyen ana kene. Dulu dari sini, stop, si anak awakmu dibengok, mboten enten tambah wedi. Dulur mau sing terlibat wis tah, mboten saged turu, mboten saged wis tah, melok susah. Susah nek diamuk Nabi Yakub. Akhirnya
Yusuf sudah besar Pak Bu, ada di Mesir. Yusuf termasuk apa? Ahli takbirur ru'yah. Ahline menerjemahkan mimpi. Suatu saat raja niku mimpi ana sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Nah, iki Yusuf iki sok terjemah nopo gak iki. Mari dengar di dalam penjara itu ya. Di penjara itu ana penjara 2 itu mimpi diterjemahkan. Yang satu memang betul-betul mimpi, yang satu itu tidak, epok-epok. Yang satu akhirnya bebas, yang satu dipenggal. Akhirnya terdengarlah Pak, di dalam istana bahwasannya Yusuf itu jitu. Tahu jitu nggih? Cocok oleh ngimpen. Nyuwun Yusuf kon rene. Jaluk Pak. Ya jelas sampai pengawal Pak. Kon penjara durung bebas iku nek kepingin mulih iku ya dikawal kok. Mbokne mati misale, mohon maaf. Wong Jawa Timur iki mati. Bapakne mati, dulure mati. Jauh izin nang ngene kalapas. Mohon izin untuk kunjung karena keluargaku meninggal. Dibikinkan, tapi dikawal. Dikawal, Pak. Siapapun begitu, protapnya memang begitu. Karena manusiawi diizinkan. Nah, itu sing diculno tapi didengkek mawon. Dikongkon dadi tamping luar. Tamping luar itu bagian parkir, resik-resik di luar penjara. Tapi ku wis napa cara napi niku sudah lulut. Tahu lulut ya? Apa lulut itu? Jinak, katanya jinak. Wis jinak. Tapi harus diawasi ya. Nah, dipanggillah Yusuf. Akhirnya dikongkon nerjemahkan. Sob, aku duweni impi. Apa artinya? Itu tadi. Aku iki ngimpi ono sapi lemu jumlah itu dipangan sapi kuru itu. Lah sing nerjemahno iku bukan Yusuf, Pak. Sing nerjemahno iku pangeran. Langsung dijawab. Baginda, mohon izin. Ya, silakan. Bahasane kan ngoten. Mohon izin. Maksudnya sapi kerbau atau sapi lemu 7. Ini ada 7 masa di mana negeri sampan iki makmur. Lah sapi pitu itu tadi sing kuru kok makan sapi lemu itu nanti akan mengalami peceklik 7 masa. Masa itu bisa dikatakan bulan, 7 bulan monggo. Kalau tahun, 7 tahun monggo. Artinya kita negeri Mesir ini nanti peceklik, kelaparan. Akhirnya apa? Yusuf, ada solusi? Modelnya, saya tidak sih penasehat ya. Disurati kongkon dadi penasehat. Mohon maaf, bukannya saya nggak mau. Lain kali aja, saya masih sibuk ngurusi umat. Dan karena ditengarai apa isi materi ini adalah ilmu tentang rohaniah dan gak banyak korupsi, piye carane pejabat iku mau kudu dididik tentang ilmu rohaniah. Oke ini durung mari kok kate garap liya. Ya sing idek didhisikno lak ngoten nggih. Engko nek wis sing idek bar ya disiramno sing adoh. Gini Baginda, tolong perintahkan kepada seluruh masyarakat
untuk menggandakan gandumnya bertanam. Udah, entah double luru, double telu, double papat, terserah. Nanti kita bikin lumbung. Biasanya 1 tahun itu Pak ya, bulog. Nah, katakan bulog cerita ini. Beras yang ada di bulog itu mudah-mudahan 1 ton ngoten mawon. Ini nggak boleh 1 ton. Harus berlipat ganda sampai 7 ton. Akhirnya apa Pak? Masyarakat diperintahkan oleh Rojo tadi untuk bertanam nek cara sakniki. Apalagi saya yang tahu. Ada program pemerintah negara ini pertahanan pangan. Jadi uang dana desa ini 20% kalau nggak salah harus dialokasikan terkait masalah pertahanan pangan. Wah, kula eling mosok YouTube iki katene muncul ngoten. Wis babano kok didelok mawon. Akhirnya apa? Betul Pak. Ketika saat raja memerintahkan pada masyarakat laksanakan. Jadi tanah-tanah yang asalnya tidak ditanduri, tidak ditanami, tanami. Ya apa? Bagaimana caranya menghasilkan 7 ton? Akhirnya tercapai Pak. Ketika saat masa itu datang, maka termasuk negara Mesir saat itu tidak terjadi kelaparan. Dan disitulah pertemuan antara saudaranya Yusuf yang tadinya menjegurkan sumur, apa menjegurkan? Menyemplungkan ke sumur itu diperintahkan oleh wis gak kena raimu. Diperintahkan Nabi Yakub untuk ke Rojo ke Mesir. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri. Ini menurut cerita di Quran. Akhirnya keluarganya, saudaranya ke sana tidak ingat kalau itu Yusuf. Ya sudah besar ya Pak. Sudah besar. Tapi Nabi Yusuf dikasih Allah pengingatan yang kuat terhadap saudaranya. Singkat cerita wis kesuwen niki. Allah mempertemukan saudaranya terhadap Yusuf itu di saat Yusuf dalam keadaan jadi Perdana Menteri. Iki apa sih Pak artinya? Ngeten lho asline. Siapapun jenengan kalau menemukan mirrauhillah makom makrifat Allah. Iki lho Pak. Anda posisi derajat paling tinggi. Walaupun Anda nggak bisa baca Quran, walaupun Anda itu nggak ngerti hukum secara hukum syar'i, mohon maaf, derajat Anda ini di mata Allah lebih mulia daripada yang lain. Walaupun yang lain itu alim ilmu segala-galanya. Mohon maaf, nek nesu sampean mensan nesu. Tapi saya katakan bukan berarti kami itu ureh-ureh hukum, enggak. Saya dunungkan mana di antara hal derajat yang terpenting yang harus jenengan raih. Ternyata jawabannya adalah darul akhirah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah, bukan mata manusia. Gak penting dari kiai Pak. Gak penting jadi kepala desa. Gak penting. Ora penting sampean kok sampean gowo. Lah iki salah paham sampean iki. Iku bonus. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Loh ini. Yang jenengan kali kula utamakan adalah darul akhirah terlebih dulu. Derajat di mata Allah otomatis
tidak boleh berputus asa. Berapa apalagi menghadapi kondisi jenengan iku gak stabil. Berhadapan istri, suami, anak di rumah bayuh ngeluh endas niki kok kena dicepot wis tak sak enak-enake sampean dele pondok wis gak gembul bojo gak gembul anak ati njogo mung dikir tok cuma nek bengi kaduk tahu kaduk nggih maksude ya wis betah no Pak Bun betah no temen betah sebab olehnya Anda sabar di situ di balik kesabaran Anda itu tidak akan dihukumi Allah orang yang berputus asa justru Anda di situ masuk di dalam surah Nabawau surah Yusuf ayat 87 ini sebagai inspirasi terhadap kita bahwasanya yang namanya zikir itu untuk meraih derajat di mata Allah mirauhillah gak boleh putus asa. Al-khulasatu utawi ringkese sarah iku idza kana tatkalane ana apa adzikru dzikir iku sakon berat alaika ing atase sira tujuane dzikir li taqarrubi krana arahe nyedhek sira ilallahi ta'ala maring ketemu Allah ya fala tai asu moko aja putus asa sira. Ya udah, ini kesimpulan. Ojo pisan-pisan kau sembrono dengan zikir, sing zikir itu padahal tujuannya kanggo mendekatkan diri kepada Allah dan bertemu Allah. Pun cukup. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek memperkenalkan diri, kula saking Magelang Ainur Rafiq. Ingkang kula tanyakan yang pertama, sebelum dinul haq ini disampaikan secara terang-terangan, kan dulu disampaikan dengan bahasa sanepan atau apa saya kurang. Itu yang saya tanyakan ada beberapa bahasa sanepan yang saya sampai sekarang belum mengerti. Yang pertama, tetapi ini banyak sekali sebenarnya, tetapi yang saya tanyakan 3 saja. Yang pertama, golek ono gali kangkung. Dan yang kedua, golek ono teracake kuntul mabur. Dan yang ketiga, apa lupa. Golek ono susuane angin. Ingkang kaping selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya mengenai pengalaman pribadi yang sebenarnya ini sejak dulu saya sebelum kenal daripada di sini atau di Nurul Haq, yang saya kenal adalah berangkat dari hadis yang berbunyi atau yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Berangkat dari situ kami membuka buku-buku atau kitab-kitab yang banyak sekali. Tetapi
saking kepingin kula ngerti itu, sampai di jalan pun saya pun berpikir untuk mengetahui itu. Dan akhirnya pada saat di jalan saya berkendara sepeda motor, pada saat itu di hati saya berbunyi, "Yo aku ini Allah," katanya. Langsung pada saat itu saya seakan-akan sudah tidak mengerti apa-apa. Di jalan pun saya berjalan itu pun saya tidak tahu. Saya berjalan seakan-akan saya mumbul, ngawang atau gimana. Saya kemudian tahu-tahu saya sampai di rumah. Itu sebenarnya apa? Itu yang kami tanyakan. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari cerita Rasulullah ketika saat menyampaikan risalah terhadap umat, sebelum beliau itu menyampaikan terang-terangan, terlebih dulu beliau juga mengalami sembunyi-sembunyi. Awalnya gitu. Rasulullah ketika mendakwahkan risalahnya dari Allah, itu boten langsung terang-terangan, door to door, sembunyi dari keluarganya dulu, tetangganya, bisik-bisik tetangga. Loh, di situ Pak. Sejarah beliau itu memang seperti itu, tidak ubahnya seperti ilmu ini. Dulu rahasia, sehingga bentuk kalimat, 3 kalimat yang dilontarkan tersebut itu bentuk sembunyi-sembunyi. Gali kangkung lah, tracae kontul mibertah, susuane angin kah. Iku aslinya tidak ada maksudnya adalah wujudnya Allah, dan tidak terlepas dari hadis qudsi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kedua pertanyaan mang, barang siapa yang kenal tahu dirinya, ore tigile ning awake iku bukan makhluk. Lah, bisanya Anda itu ketemu hidup di dalam diri atau di luar diri, kalau itu wujudnya Allah, taruhannya mau adalah pegang teguh tali Allah, dzikir kai. Pun hanya itu. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Memang berat. Apalagi kondisi jasad mengalami keterpurukan urusan dunia. Susah. Tapi itulah memang harus kita lewati. Jadi maksudnya gali kangkung itu adalah urip. Baik di dalam maupun di luar diri kita. Fikuli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Di setiap diri manusia makhluk itu ada sesuatu yang rahasia, yang halus banget, yang disebut hidup. Itulah wujudnya Allah. Kenali, temui. Itulah hadis yang dimaksud man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya siapa? Aku Allah, itu tak jadinya begitu. Maka ya faqad arafa rabbahu, maka dia dikatakan kenal Tuhan. Yes. Sampeyan tinggal ngitung umur kari berapa tahun. Hitung-hitung dhewe. Kapan kita dipanggil Allah is dead. Harapan kitab iki mengatakan manfaatkanlah sisa umur kita yang tinggal sedikit dalam rangka takarrub li takarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Jalannya hanya satu, zikir.
iki ringkese ngaji sing gak ono batese kuncinya mak ketek dikir. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.